Kalau kalian punya budget terbatas, mungkin jangan nonton video ini sampai habis. Karena hari ini kita lagi di Amanah Borneo Park. Dan kita bakal jawab satu pertanyaan penting. Ini tempat kelihatannya ramah di kantong, atau sebenarnya pelan-pelan nguras dompet? Kita bakal masuk, coba wahananya, dan yang paling penting, kita hitung total biaya real yang keluar hari ini. Soalnya jujur, kalau cuma kelihatan hemat di depan tapi mahal di dalam, itu bukan promo, itu plot twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dan mari kita explore. Hari ini perjalanan kita ke salah satu destinasi wisata keluarga dan edukasi terbesar di Kalimantan yang terletak di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tempat ini menawarkan berbagai macam aktivitas mulai dari wahana adrenalin, area agrowisata, hingga fasilitas camping ground. Amanah Borneo Park. Sebelum kita mulai explore, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan apapun yang sedang diperjuangkan bisa berjalan lancar. Amin. Dan di video ini kita bakal jalan santai, nikmatin suasananya, dan tentunya lihat lebih dekat. Sebenarnya tempat ini seseru apa sih buat dikunjungin bareng keluarga ataupun teman? Yuk kita mulai perjalanannya. Sedang berlari, aku hanya terus berjalan. Dan akhirnya kita sampai di dalam kawasan Amanah Borneo Park. Tempatnya luas banget, kelihatan hijau dan cukup tertata. Kesan pertama sih nyaman buat jalan santai sambil eksplor. Tapi seperti yang kita bilang di awal tadi, hari ini kita nggak cuma jalan-jalan. Kita bakal mulai hitung berapa biaya yang harus kita keluarin untuk menikmati salah satu wisata terbesar di Kalimantan ini. Dan pengeluaran pertama kita dimulai dari sini. Biaya parkir sebesar Rp10.000. Masih aman, masih santai. Tapi kita lihat nanti, bakal tetap aman sampai akhir atau mulai berasa. Waktu di setiap pagi, menyimpan cerita di perjalanan. Di depan kita langsung disambut welcome sign yang cukup megah dengan ukiran khas Kalimantan yang detailnya keren banget. Dan bangunan di belakangnya ini ternyata bukan cuma pintu masuk biasa, tapi juga salah satu wedding venue indoor yang ada di sini. Lumayan ya, tempat wisata tapi bisa sekalian jadi tempat acara spesial. Yuk kita lanjut masuk ke dalam. Kita beli tiket dulu dan mulai explore lebih jauh. Semua harus cepat, tak semua harus besar. Langkah kecil hari ini cukup untuk tetap sadar. Sebelum masuk ke area dalam, tas bawaan kita dicek dulu sama security buat memastikan semuanya aman dan nyaman selama di dalam. Setelah itu, kita langsung lanjut ke bagian tiketing. Di sini ada dua pilihan tiket. Yang pertama, tiket masuk seharga Rp35.000 per orang, sudah termasuk 9 wahana. Dan yang kedua, tiket terusan seharga Rp85.000 per orang, dengan akses ke 15 wahana. Bebas pilih mana yang mau dicoba. Biar lebih puas eksplor, kita pilih yang tiket terusan. Tapi perlu dicatat juga ya, nggak semua wahana masuk ke dalam tiket ini. Jadi kalau kalian mau coba beberapa wahana tertentu, tetap ada biaya tambahan di luar tiket. Nah, dari sini kita mulai lihat
Apakah tiket terusan ini benar-benar worth it atau justru sebaliknya? We're planting fine seeds on the road. Let them grow as we go. Tetaplah menjelajah kata hati, karena setiap jalan punya cerita. Setelah melewati pintu masuk, suasananya langsung terasa teduh, nyaman, rindang, dan cukup bersih. Enak banget buat jalan santai. Di sebelah kiri ini ada aula dengan bentuk rumah Banjar yang khas, dan ini jadi salah satu wedding venue outdoor yang ada di sini. Langkah kecil pelan bertumbuh di jalan yang kita tempuh. Sekarang kita masuk ke wahana pertama, Feeding Animals. Wahana ini termasuk yang gratis, baik untuk tiket biasa maupun tiket terusan. Tapi kalau mau ikut kasih makan, kita perlu beli pakannya ya, sekitar Rp10.000 per keranjang. Di dalamnya sudah disiapkan macam-macam. Ada pelet untuk ikan koi, daun sawi untuk kura-kura, dan wortel untuk kelinci. Nah, ini salah satu momen yang paling disukai anak-anak. Interaksi langsung sama hewan kayak gini bukan cuma seru, tapi juga ada nilai edukasinya. Anak-anak bisa belajar lebih dekat, mulai dari berani menyentuh, memberi makan, sampai mengenal jenis-jenis hewan dengan cara yang menyenangkan. Dan yang paling kelihatan, senyum mereka itu loh, simple, tapi bikin suasana jadi hangat banget. Wahana sederhana, tapi pengalaman yang didapat cukup berkesan, terutama buat liburan bareng keluarga. Angin datang lalu pergi. Aku belajar dari perjalanan. Tak semua harus kumiliki. Kadang ragu menyapa, kadang lelah bertahan. Tapi langkah hari ini masih layak diperjuangkan. We're planting fine seeds on the road. Let them grow as we. Next, kita lanjut ke Taman Kelinci, salah satu wahana yang juga sudah termasuk gratis di tiket terusan. Di sini suasananya lebih santai. Kelinci-kelinci dibiarkan berkeliaran di area yang cukup luas, jadi pengunjung bisa berinteraksi langsung. Buat anak-anak ini jelas jadi favorit ya, karena bisa lebih dekat bahkan pegang langsung kelincinya. Tapi tetap harus pelan-pelan dan hati-hati, biar hewannya juga tetap nyaman. Tetaplah menjelajah. Wahana berikutnya kita coba refleksi ikan. Di sini kita cukup duduk santai, lalu masukin kaki ke dalam kolam. Dan nanti ikan-ikan kecil ini bakal datang mendekat. Jenis ikan yang biasa dipakai di refleksi seperti ini adalah ikan gararufa. Sering juga disebut Dr. Fish. Sensasinya unik ya. Agak geli di awal tapi lama-lama malah jadi nyaman. Karena setiap jalan punya cerita. We don't need to know the end. We just need to move again. Langkah kecil pelan bertumbuh di jalan yang kita tempuh. Setelah tadi santai digelitikin ikan dokter, sekarang suasananya mulai naik level. Kakak Giana langsung tertantang buat coba wahana yang lebih tinggi, sepeda udara dan flying fox. Wah, udah berani main di atas nih. Nah, ini salah satu wahana yang nggak termasuk di tiket terusan ya. Jadi kita perlu beli tiket lagi.
Sepeda udara Rp10.000 per orang dan Flying Fox juga Rp10.000 per orang. Tapi ada catatannya, berat maksimalnya 80 kg. Kalau saya sama Shauki sih pasti 80 kg lebih. Jadi ya kita jadi tim dokumentasi aja dari bawah ya nak ya. Tapi seru sih kelihatannya. Buat yang suka tantangan ringan, ini bisa jadi pengalaman yang cukup memacu adrenalin. Tanpa harus ekstrim banget. Dan dari sini juga mulai terasa. Kalau mau coba semua wahana, memang harus siap nambah-nambah budget juga ya. Maybe this road will change me. Maybe I'll change the road. Either way, I'm still moving. That's enough for now. We're planting fine seeds on the road, watching moments slowly grow. Tetaplah menjelajah kata hati, biarlah yang bercerita. Langkah kecil. Dan selanjutnya kita ke aviary. Wah, ini salah satu wahana baru yang ada di sini. Untuk masuk ke area ini, kita perlu beli tiket tambahan lagi sebesar Rp20.000 per orang. Dan kalau mau sekalian interaksi lebih dekat, kita bisa beli pakan burung seharga Rp10.000. Begitu masuk, suasananya langsung beda. Burung-burungnya dilepas bebas di dalam. Jadi kita bisa lihat dari dekat banget. Di sini ada berbagai macam jenis burung dan unggas, mulai dari yang kecil, warna-warni sampai yang ukurannya lebih besar. Anak-anak biasanya langsung excited karena bisa kasih makan langsung dan lihat burung-burung ini berterbangan di sekitar mereka. Momen kayak gini memang sederhana, tapi buat anak-anak jadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus edukatif. Belajar mengenal hewan dengan cara yang lebih interaktif. Dan jujur, ini salah satu spot yang cukup menarik di sini. Walaupun ya, tetap ada tambahan biaya lagi. Masih di jalan. Golden Retriever tipe pemain dan lebih suka bersembunyi di bawah semak-semak daripada terbang jauh. Namun saat musim panas, Ini mau kah? Mau kah? Odok ayam kayak ini. terutama jantan yang memiliki ekor keindahan dan keanggunan dalam banyak budaya. Burung ini adalah contoh betapa indahnya alam dan keanekaragaman hayati di dunia kita. Jarinya cuma dua. Atau cuma Ternyata di dalam aviary ini juga ada petugas yang ikut berinteraksi dengan pengunjung. Mereka nggak cuman menjaga area, tapi juga menjelaskan tentang berbagai jenis burung yang ada di sini. Jadi suasananya terasa lebih hidup dan edukatif. Salah satu yang menarik perhatian tadi, burung unta. Ukurannya besar banget dan cukup beda dari burung-burung lain yang ada di sini. Petugas juga sempat menjelaskan beberapa fakta menarik, mulai dari kebiasaan makan sampai karakter burung unta yang ternyata cukup unik. Buat anak-anak, momen kayak gini jadi kesempatan buat belajar langsung. Nggak cuma lihat, tapi juga dengar penjelasan dari yang lebih paham. Jadi selain seru, pengalaman di sini juga terasa lebih berisi dan nggak sekedar jalan-jalan biasa. Masuk nak, dorong. Begitu masuk lebih dalam, kita sampai di area kandang yang isinya burung-burung kecil warna-warni. Dan semuanya terbang bebas di sekitaran kita. Ada parkit, lovebird, kenari, kutilang, dan masih banyak lagi. Warna-warninya cerah banget, bikin suasana jadi hidup. Yang bikin makin seru, burung-burung ini bisa mendekat. Bahkan ada yang hinggap di tangan atau di sekitar kita.
Anak-anak jadi makin asik berinteraksi, mulai dari kasih makan sampai sekedar ngeliatin burung-burung ini terbang ke sana kemari. Momen kayak gini memang simple, tapi terasa spesial karena bisa sedekat ini sama hewan. Dan buat anak-anak, pengalaman seperti ini biasanya yang paling diingat. Serba putih. Merak putih jantan tetap punya ekor panjang yang indah dan bisa dibuka lebar seperti pipa. Hanya saja tanpa warna green pepper yang menghasilkan burung dengan tampilan unik dan mencolok. Burung ini punya warna tubuh yang bervariasi. Seringkali menggabungkan biru metalik dari merak India dengan hijau zamrud dari merak hijau. Jantannya tetap memiliki ekor panjang dengan pola mata, namun sering terlihat lebih tinggi. Setelah keluar dari aviari, kita lanjut jalan santai ke beberapa spot unik di sini. Ada rumah nenek sihir dan juga rumah hobbit. Tempatnya cukup menarik buat foto-foto, terutama buat anak-anak yang suka suasana ala cerita dongeng. Tapi karena waktu sudah mulai siang dan pengunjung juga makin ramai, akhirnya kita memutuskan buat istirahat sebentar dan makan siang dulu. Sayangnya mungkin karena lagi ramai, beberapa menu sudah kehabisan. Jadi kita ke bagian yang simpel aja. Mie instan dan minuman dingin masing-masing sekitar Rp15.000 per porsi. Ya, yang penting perut sudah keisi dulu, biar bisa lanjut eksplor lagi tanpa kelaparan. Dan setelah istirahat sebentar, kita lanjut perjalanan ke salah satu spot yang cukup ikonik di sini. Kebun bunga matahari. Yuk kita lihat seperti apa suasananya. Mentari hangat menyapa pagi. Langkah kecil di jalan sepi. Di bagian sini, dekat lorong hantu ternyata ada juga tempat makan. Secara lokasi sih strategis ya. Cuma yang agak bikin kurang nyaman buat beberapa pengunjung itu suara dari lorong hantunya. Suaranya lumayan kencang dan terus-terusan. Jadi banyak pengunjung yang lewat sini kelihatannya agak was-was, bahkan ada yang kaget. Dan yang cukup terasa, suara itu ternyata sampai terdengar ke area kids playground. Jadi anak-anak yang lagi main di sana beberapa jadi minta ditemenin karena merasa takut. Padahal area ini sebenarnya ditujukan untuk anak-anak ya. Whispers of wind calling soft. Sebenarnya tadi saya pengen banget mampir ke Florarium. Penasaran juga sih wahana barunya ada apa aja di sana. Tapi apalah daya, kakak Kiana sama abang Syauki sudah punya rencana sendiri. Mereka malah minta main air di Splash Park. Dan kalau urusan main air, ya susah ditolak ya. Padahal pengen banget lihat Florarium. Tapi karena mama juga nggak ikut hari ini, ya sudahlah ya, kita ngalah dulu. Akhirnya kita langsung lanjut ke wahana berikutnya, Splash Park. Dan dari jauh aja udah kelihatan, ini bakal jadi salah satu spot favorit anak-anak hari ini. Stories of the road carried by me. Dan bener aja, anak-anak sudah kasihkan main air di sini. Sampai nggak terasa waktu udah sore. Dan amanah Borneo Parknya mau tutup. Nasibnya lagi, aduh, hai. Padahal masih banyak banget wahana yang belum sempat kita coba. Kita belum naik kereta wisata keliling taman. Bisa muter sambil lihat danau dengan pulau kecil di tengahnya. Yang sering juga dipakai jadi wedding venue outdoor.
Belum lagi kebun buah-buahan dan lapangan luas yang biasanya dipakai konser musik dari band dan artis-artis terkenal yang datang ke Kalimantan Selatan. Sepeda air juga belum sempat, kereta gantung apalagi. Padahal pengen banget nyobain itu, tapi ya belum kesampaian. Dan Abang Syauki tadi juga sempat pengen naik di no-ride, tapi entah kemana ingatannya. Kalah sama Splash Park. Tapi ya gimana, namanya juga anak-anak. Kalau udah ketemu air, dunia serasa milik mereka sendiri. Jadi, kalau kita rangkum dari perjalanan hari ini, total pengeluaran yang kita keluarkan sekitar Rp160.000 per orang. Sudah termasuk tiket terusan, beberapa wahana tambahan, dan makan siang sederhana. Dengan harga segitu, kita dapat cukup banyak pengalaman. Mulai dari interaksi dengan hewan, wahana santai, sampai yang sedikit memacu adrenalin. Walaupun memang masih ada beberapa wahana yang belum sempat kita coba. Dan beberapa hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan sebelum datang ke sini. Tapi secara keseluruhan, tempat ini masih bisa jadi pilihan untuk liburan keluarga, terutama buat yang bawa anak-anak. Tinggal disesuaikan aja, mau eksplor santai atau siap-siap nambah budget untuk coba lebih banyak wahana. Dan yang paling penting, nikmati setiap momennya karena itu yang paling berharga. Buru-buru, just take it slow. Setiap langkah ada cerita. Every step has a Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe untuk terus dukung channel ini supaya bisa terus berbagi perjalanan seru lainnya. Tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit dari Amanah Borneo Park. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. story to show. Pelan menjelajah, because every